pelatihan kita. Dan saya berharap bahwa apa yang kita pelajari hari ini, dari hari Senin hingga hari ini, hari Jumat, dapat dipahami dan dapat juga diimplementasikan oleh Bapak Ibu di masing-masing provinsi. Tentunya memang membutuhkan waktu untuk mengeksplor lebih dalam mengenai materi ini, tetapi saya rasa pada saat Bapak Ibu telah mengimplementasikannya akan lebih mudah untuk memahami. Terkait dengan ini kenapa ya slide ini? Oh ya, terkait dengan ini sebenarnya rencana tindak lanjut yang harus dilakukan juga oleh Bapak Ibu pada saat melakukan pelatihan kabupaten kota. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota setelah mereka mendapatkan pelatihan. Sebenarnya ini sesi ini tersendiri dan harusnya didiskusikan secara di dalam kelas gitu ya. Tetapi karena kita tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan itu, maka nanti saya skip saja, nanti Bapak Ibu bisa untuk melihat sendiri pertanyaannya seperti apa. Ini kenapa? Sebentar. Kayaknya saya failed untuk ini ya Mbak, untuk slideshow, jadi saya perbesar aja ya. Ini adalah rencana tindak lanjut yang ini merupakan contoh ya terkait dengan penanggung jawab SDM yang dibutuhkan, hasil yang akan, kalau hasil yang dibutuhkan, iya memang hasilnya harus seperti ini, kemudian penanggung jawab monitoringnya silakan Bapak Ibu isi. Jadi yang pertama setelah dari pelatihan ini, kami mengharapkan Bapak Ibu juga akan melaksanakan pelatihan di tingkat kabupaten kota. Tentunya ini membutuhkan persiapan, koordinasi dan sebagainya, sehingga memang tidak bisa dilakukan sesegera mungkin setelah pelatihan ini dilaksanakan. Jadi kami tadi di kelas 3 kebetulan sudah di kelas 3 dan di kelas 1 sudah karena masih ada waktu kami bisa mendiskusikan masing-masing provinsi itu kapan rencananya akan melakukan pelatihan. Mungkin saya bisa tunjukkan Excel yang sudah hasil diskusi dengan Bapak Ibu di kelas 1 dan kelas 3. Ini contohnya seperti Sumatera Barat. Di sini disampaikan bahwa akan direncanakan minggu ke-1 Agustus. Pelatihan akan direncanakan dengan tatap muka karena kendala sinyal, kemudian begitu seterusnya. Jadi ada beberapa provinsi yang memang sudah memberikan waktunya dan rata-rata itu di bulan Agustus. Terkait dengan ini, maka kami akan mendiskusikannya dengan Pulap dan komponen teknis terkait bagaimana jika ada provinsi yang memang membutuhkan pendampingan dari kami maupun dari BKKBN Pusat. Karena resource kami terbatas, begitu juga BKKBN Pusat, sehingga mungkin nanti dikumpulkan dulu informasinya, kira-kira masing-masing provinsi itu kepastiannya itu di bulan Agustus pada minggu keberapa. Karena rata-rata 1 atau minggu kedua, kemudian akan memberikan informasinya ke Pulap maksimal akhir Juli. Kalau ada yang bisa segera, akan segera, tetapi maksimal waktu yang ditentukan adalah sampai dengan akhir Juli, sudah bisa memberikan informasi kapan akan dilakukan pelatihan di kabupaten kota, kemudian apakah pelatihannya dilakukan secara tatap muka atau dengan virtual, kemudian apakah membutuhkan pendampingan dari tim BKKBN Pusat maupun JHCCP. Itu jadi yang nantinya ini yang kami harapkan nanti bisa diinformasikan di WhatsApp grup bagi provinsi yang belum menentukan mengenai hal ini. Tentunya nanti di akhir Juli akan di follow up oleh kami kira-kira bagaimana kabar dari pelatihan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan implementasi setelah melakukan sebelum pelatihan kabupaten kota dilakukan, Bapak Ibu tentunya bisa melakukan perhitungan fisik untuk stok awal. Jadi mungkin kalau memang sudah punya
karena baru saja stok opname, atau mungkin ada transaksi yang sudah keluar, tetapi tentunya laporan stok opnamenya itu masih valid ya, tinggal dikurangi dengan transaksi jika ada. Jika tidak ada berarti sudah bisa langsung di-entry di stokku. Jadi kami mengharapkan juga Bapak Ibu mengisi tenggat waktu kapan melakukan perhitungan fisik ini bisa dilakukan. Jika sudah, maka bisa diisi minggu sekarang pada saat ini perhitungan fisik sudah dilakukan. Kemudian setelah ini dilakukan, maka kami mengharapkan dapat di-input ke dalam stokku. Jadi informasi produknya sudah bisa di-input ke dalam stokku. Tentunya mohon agar Bapak Ibu bisa dapat mengisi, kemudian menetapkan kategori untuk distribusi rutin dan bergilir. Jika di tempat Bapak Ibu sudah melakukan distribusi rutin secara bergilir, maka ini sudah tidak usah dilakukan. Tetapi jika belum, mungkin dari provinsi ke kabupaten kota selama ini pelaksanaannya, distribusinya setahun sekali atau per semester, atau jika ada permintaan dari kabupaten kota. Dengan sistem MIMTool, maka distribusi rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kalau Bapak Ibu provinsinya memiliki kabupaten kota yang sedikit, seperti Banten misalnya, atau kalau kita lihat DKI Jakarta yang sudah mengimplementasikan, mereka tidak melakukan secara bergilir, tetapi setiap 3 bulan seluruh kabupaten dilakukan pemasokan ulang. Sehingga tidak ada grouping kategori A, B, C, tetapi A semua. Kalau memang misalnya di provinsi Bapak Ibu tidak mau melakukan kategori, saya ada 15 kabupaten kota, dalam 1 bulan saya bisa selesai mendistribusikan ke kabupaten kota. Silakan kalau tidak mau membagi, kami menyerahkan kepada Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Kemudian setting parameter di MIMTool juga harus dilakukan terkait tadi kategorinya. Setelah Bapak Ibu menetapkan kategori distribusi rutinnya, maka lakukanlah di setting parameter MIMTool. Kategori distribusi ini kenapa kami masukkan ke dalam rencana tindak lanjut, karena setelah menetapkan kategori distribusi rutin, maka impact-nya adalah terhadap anggaran dan sumber daya yang ada. Makanya bahwa ini juga harus didiskusikan jika memang di provinsi Bapak Ibu belum melakukan distribusi secara rutin dan bergilir. Setting parameter sudah bisa dilakukan setelah itu ditetapkan. Karena Bapak Ibu kan sudah belajar mengenai MIMTool, maka setting parameter bisa melihat kembali ke slide-nya. Dalam pengenalan MIMTool itu semua ada, silakan merefer kepada slide tersebut jika memang masih bingung atau masih belum tahu bagaimana memulainya. Kemudian setelah ini semua tadi sudah dilakukan, berarti Bapak Ibu sudah mulai bisa melakukan distribusi rutin dengan menggunakan MIMTool. Atau misalnya saya belum siap untuk bulan Juli ini melakukan distribusi rutin, saya baru bisa melakukan distribusi non rutin dengan MIMTool. Silakan, tidak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan kondisi di provinsi Bapak Ibu masing-masing. Misalnya saya mulai distribusi rutinnya Agustus gitu, atau menunggu sampai pelatihan kabupaten kota sehingga semua berjalan secara sistematis. Silakan dilakukan, tetapi kami mohon untuk dituliskan tenggat waktu kapan akan dilakukan. Kemudian selain itu, setelah pelatihan berjalan, provinsi mulai menggunakan, kabupaten juga sudah mulai menggunakan, maka Bapak Ibu bisa melakukan monitoring ke kabupaten kota. Tentunya ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Silakan dilakukan jika memang bisa dilakukan dengan anggaran yang ada, itu sangat baik, dilakukan pendampingan terhadap kabupaten kota, karena pelatihan itu sendiri tidak cukup ya Bapak Ibu, kadang-kadang kabupaten kota juga masih membutuhkan pendampingan.
Jadi mungkin bisa difikirkan setelah pasca pelatihan agar kabupaten kota bisa langsung mengimplementasikan, kira-kira bisakah dianggarkan 1 kali saja jika memang anggarannya terbatas untuk melakukan pendampingan terhadap penggunaan Stoku maupun Mintulnya. Kemudian menunjuk 1 orang provinsi untuk menjadi admin kabupaten kota. Jadi nanti kami akan memberikan kredensial, tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kami baru bisa memberikan kredensialnya kemungkinan minggu depan, karena masih ada fitur yang harus yang harus diupload ke dalam versi Mimtul yang sekarang, sehingga kami mengharapkan yang digunakan versi Mimtul oleh Bapak Ibu adalah versi yang sama persis dengan yang kita lakukan pada saat pelatihan. Nah, pada saat provinsi sudah memiliki kredensial, maka mohon Bapak Ibu untuk menunjuk orang yang akan menjadi admin kabupaten kota. Artinya, 1 orang provinsi ini nantinya bertugas untuk membuat kredensial atau username dan password untuk diberikan kepada kabupaten kota. Jadi yang menciptakan bagaimana supaya kabupaten kota bisa login ke dalam Stoku dan Mimtul adalah admin tersebut. Jadi itu yang merupakan salah satu yang dibutuhkan dari rencana tindak lanjut. Saya rasa itu saja rencana tindak lanjutnya. Nanti mohon agar ini semua setelah diisi lengkap, mohon diupload ke WhatsApp group yang ada di kelas masing-masing. Nanti mungkin Mbak Ica bisa memberikan pengarahan lebih lanjut. Kemudian untuk pemasangan Stoku, Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan pemasangan Stoku di Play Store. Jadi sebelumnya Bapak Ibu juga sudah melakukan install dari Play Store ini tersebut, tetapi masih dalam versi pelatihan, belum dalam versi yang produksi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menginstall di handphonenya untuk Stoku yang versi hanya Stoku tanpa latihan. Jadi silakan, ini adalah Stoku yang bisa digunakan untuk implementasi. Tetapi untuk username dan password atau kredensialnya menunggu informasi dari kami. Kami akan segera memberikan. Ini sudah ada cara-caranya, nanti kami informasikan di-upload di grup TOT. Ini juga mengenai pengaturan parameternya, caranya seperti apa, sudah ada di sini. Jadi nanti bisa dimasukkan logo, kemudian bisa dimasukkan di dalam pengaturan dokumen, profil, dan sebagainya. Jadi merefer kembali kepada slide Mintulnya jika memang kesulitan untuk memulai. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Baik, terima kasih Mbak Titin untuk penyampaian beberapa rencana tindak lanjut yang memang kami harapkan bisa diinfokan kepada kami ya Bapak Ibu ya. Tadi Mbak Titin sudah buatkan tabelnya. Jadi nanti tabel ini mungkin kami share di grup WhatsApp masing-masing kelompok kecil. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu mungkin bisa melengkapi tabel ini ya. Jadi kami akan di sini di BKKBN Pusat maupun tim Jasi Sipil akan mendapatkan gambaran secara garis besar kira-kira rencana tindak lanjutnya apakah itu dalam bentuk workshop atau pelatihan atau sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu di perwakilan provinsi itu, kapan waktu pelaksanaannya, kemudian bagaimana bentuk pelatihannya, apakah secara virtual atau klasikal atau BIMTEK. Itu kembali lagi kami kembalikan kepada disesuaikan dengan penganggaran dari masing-masing perwakilan provinsi ya, karena memang kegiatan ini hadir di tengah tahun Mbak Titin, jadi memang agak sedikit sulit nih mengintervensinya ya. Kemudian yang informasi terakhir yang mungkin sangat perlu kami dapatkan, apakah Bapak Ibu di perwakilan provinsi perlu mendapatkan pendampingan ya dari tim di BKKBN Pusat maupun tim JCCP. Nah, bentuk pendampingannya sendiri mungkin nanti Mbak Titin bisa secara virtual atau misalkan dibutuhkan secara klasikal, itu nanti kita bisa diskusikan ya Mbak Titin ya. Cuman kami butuh waktu pelaksananya sehingga bisa membagi resources yang ada di sini. Mungkin ya, itu kita masih ya. Mbak Ica, ya. Nanti saya nambahin dikit Mas ya. Dedi. Ya, silakan Mas Dedi.
Ya, Mbak Ica, terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Wah, saya senang sekali ya Bapak Ibu semangat ya, semangatnya meletup-letup ya. Jangan sampai nanti Sabtu Minggu tangannya di Android terus ya. Waduh, ini Stoku dan Mintul yang lainnya ya. Jadi Mbak Ica dan juga Mbak Titi tadi di kelas kita ya dengan Mas Cahyo ya, kemudian juga dengan Mas Yuarni tadi terkait dengan follow up ya TL itu. Tadi kita sempat wawancara sih beberapa provinsi ya. Itu seperti Banten nanti mau orientasi itu ya. Nah, jadi memang sebagai informasi aja Bu Ica dan Mbak Titin, beberapa provinsi ini ada yang sudah juga bintek Bu Ica ya. Beberapa provinsi sudah ada beberapa yang bintek yang nggak PSBB, dia ada beberapa provinsi yang jalan. Tapi mungkin bukan bidang ini ya, belum kali ya kalau bidang sesama ya. Di bidang KE saya dengar beberapa provinsi sudah jalan. Ya mungkin sambil menentukan jalan kalau bisa sih bisa orientasi, bisa tatap muka dengan teman-teman kabupaten kota. Tapi materi bisa dikirim duluan gitu. Misalkan kita mau hari apa datang gitu kan ya, setelah lihat-lihat gudang mungkin bisa represi tatap muka itu. Jadi memang tidak ada anggaran khusus, tapi mungkin dengan bintek dan yang lainnya bisa sambil berjalan gitu ya. Tapi dengan syarat mungkin materinya dikirim lebih dahulu, jadi biar diskusinya jalan. Nah, kalau kemudian budgetnya lebih ini lagi, mungkin ketika nanti tahun depan ada keuangan ini bisa secara formal gitu ya. Jadi menurut saya gitu Bu Ica ya. Dan kemudian tim JHCCP juga nih ada Mas Cahyo di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian ada Mas Joni di Makassar ya. Ini teman-teman Sulawesi Selatan jangan ragu-ragu untuk mendatangkan teman-teman ya. Mudah-mudahan sama JHCCP-nya boleh tuh ya untuk menjaga protokol kesehatan, datang ke kantor gitu ya. Karena memang lain sih ya Mas Junardi ya. Kalau kita lihat-lihatan muka secara virtual dengan ketemu langsung kan bisa enak tuh. Sambil makan bakwan tuh ya, sambil kopi biar cepet tuh. Jadi begitu Bu Ica ya memang dari Latbang sendiri memang tidak ada sesuai dengan edaran Pak Deputi tidak ada pelatihan klasikal ya sampai dengan Desember ya. Karena keterbatasan masalah keuangan. Tapi mungkin ada beberapa latbang yang punya juga mungkin inisiatif yang lain mungkin tidak dibatasi juga Bu Ica ya. Kalau ada latbang yang mau revisi, ya kita senang-senang ya dengan begitu lebih cepat, lebih bagus. Karena ini quick win Pak Kepala gitu ya. Jadi kesannya tinggal memperdalam. Jadi mungkin Mbak Titin nanti secara individu, secara provinsi mau langsung ketemu Mbak Titin, mungkin virtual bisa. Buat Mbak Titin kan posisinya di Jakarta nih gitu ya. Jadi nggak lewat pusdiket nggak apa-apa ya. Tapi paling tadi diinfoin nanti Mbak Ica nanti gimana caranya hubungan Mbak Titin biar lebih langsam lagi gitu. Mungkin itu Bu Ica ya, karena memang sudah kalau di pusat sih RDK udah jalan-jalan ya, beberapa biro juga sudah jalan ke daerah gitu ya. Nah, yang penting di tes rapid ya. Kalau dulu kan harus PCR ya. Sekarang cukup rapid, paket Lion cuma 75.000 tuh. Bapak Ibu bisa terbang ya. Mungkin dari teman-teman kabupaten kota juga bisa kayak gitu ya. Terima kasih Bu Ica, mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih Bu Ica dan Bu Titin. Baik. Ya, terima kasih Mas Dadi. Mungkin kita masih punya waktu. Sekarang pukul 15.46 waktu Indonesia Barat, Mbak Titin. Kita buka pertanyaan, boleh mungkin ya Mbak Titin ya? Takutnya ada Bapak Ibu dari provinsi yang ingin bertanya, mengklarifikasi. Mungkin kita buka 3 penanya pertama, sebelum nanti kita masuk ke penutupan di jam 4 sore. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin mengkonfirmasi kembali atau ingin mendapatkan tambahan informasi, kami persilakan. Sudah mau sangat penutupan kayaknya nih Mbak Titin. Mungkin Mbak Ica, saya izin. Mas Saiful, mangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Jawa Barat ya terkait dengan tindak lanjut. Sementara ini ada dukungan dari bidang KB untuk kegiatan sosialisasi ya. Tetapi hanya sasarannya 30 orang dari 27 kabupaten. Artinya satu kabupaten kurang lebih 1 orang. Memang diwacanakan di bidang Latbang karena sifatnya virtual barangkali ada kemungkinan untuk bisa merevisinya. Nah, pertanyaannya tadi dari teman-teman Kediklatan ini, apakah pendekatannya harus atau katakanlah pendekatannya itu strict kurikulumnya, jadi
tahapan demi tahapannya memang pendekatannya kediklatan atau training, atau bisa sosialisasi, workshop atau sejenisnya yang ya tentu pendekatannya jadi berbeda. Kalau diklat berarti kita akan strength dengan struktur materi dan tahapan-tahapannya. Nah, mungkin itu aja Mbak Ica. Terima kasih. Ya, nanti mungkin minta bantuan Mbak Titin juga ya menyampaikan ya inputnya ya. Tapi ini sesuai arahan yang kami terima dari baik itu Direktur Jalswa, kemudian Kabikuk, kemudian juga sempat ketemu dengan Bapak PLT Sestama, dan juga dari Bapak Kapus Diklat. Idealnya memang kami berharapnya sesuai dengan yang ada di kurikulum ya Mas Saiful ya, artinya tahapan demi tahapan, setidaknya materi inti yang ada pada pelaksanaan TOT ini tersampaikan kepada target peserta. Tapi kami sangat menyadari bahwa penganggaran di perwakilan provinsi itu kan sangat bervariasi, apalagi kemarin kita sudah mengalami refocusing ya di tengah tahun. Jadi kemarin sesuai dengan masukan dari Kabikuk dan Direktur Jalpem, ini bisa disesuaikan asal materi intinya tetap ada ya Mas Saiful ya. Artinya aplikasi Stoku dan Mimtool itu tetap bisa tersampaikan dengan baik kepada target peserta. Jadi pesertanya paham sekali bagaimana cara melakukan entry atau apapun melalui dua aplikasi itu ya, aplikasi Mimtool dan Stoku. Jadi memang itu Mbak Titin kondisinya karena ini masuknya di tengah tahun, kita tidak bisa memaksa provinsi untuk seideal yang kita inginkan ya. Jadi kemarin, tapi kami sangat berharap bagi Bapak Ibu yang memang mempunyai kemampuan penganggaran memadai, bisa menyampaikan yang ada pada pelaksanaan pelatihan ini, terutama materi inti ya, sesuai dengan yang kemarin sudah disampaikan pada Training of Trainers. Gitu Mas Saiful, sementara jawaban kami ya. Sedikit termasuk berarti ketika materi berarti termasuk durasinya ya Mbak Ica, JP-nya itu maksudnya strict gitu. Iya. Mbak Titin mungkin ada tambahan, silakan Mbak. Sebenarnya gini Pak Saiful, kalau kami kalau dalam pertemuan tatap muka, di mana kalau di daerah pilihanku, karena memang kami juga tidak menyediakan anggaran untuk pelatihan Stoku dan Mimtool di daerah pilihanku, karena kami sudah dalam tahap hanya memberikan bantuan teknis, tidak dalam bentuk pembiayaan, maka kami juga bisa menyesuaikan dengan keadaan provinsi tersebut. Seperti misalnya waktu itu sebenarnya Pak Saiful kita pernah melakukan semacam kalau dibilang training sebetulnya karena waktunya sangat terbatas ya, waktu itu hanya 2 hari dengan seluruh Benmat kabupaten kota di Jawa Barat. Waktu itu masih dengan Pak, saya lupa namanya, itu tapi kami memang pelatihannya dari pagi hingga jam 11 malam, terus besoknya diteruskan kembali dari pagi hingga jam 12 siang karena keterbatasan anggaran, tapi teman-teman kabupaten kota sangat antusias sehingga sampai jam 11 malam pun mereka tetap bersedia. Itu sih Pak Saiful, sebenarnya modul kita pun disusun ada yang modul 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Jadi kalau misalnya 3 hari itu akan lebih efektif karena pelatihannya lebih bisa mengakomodir jika ada pertanyaan dan sebagainya. Kemudian untuk informasi untuk Jawa Barat sebenarnya untuk pendampingannya bisa kami lakukan ya Pak untuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Jika memang ingin melakukan pelatihan segera maka kami sebagai dari JHCCP memang mempunyai komitmen untuk mendampingi dalam pelatihan tersebut. Terima kasih Mbak Ica. Ya, baik. Terima kasih Mbak Titin. Ini sepertinya Pak Kapus sudah bergabung juga. Izin Pak Kapus, Pak Dr. Lalu Makrifudin. Izin Pak. Punten Mbak Ica, mungkin teman-teman saya tambahan nih, dari hasil evaluasi tadi kan masih ada yang pakai logo lama Mbak Ica ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ketentuan yang dari advokasi itu ya di buku ini ketika bikin slide-slide-nya ya, yang logo terbaru dan juga sambil rebranding ya, dan logo JHCCP juga gitu ya. Mungkin Bu Ica gitu ya, tadi saya menemukan masih beberapa pakai logo BKKBN lama gitu. Terima kasih. Oh ya,
Terima kasih Mas Dadi masukannya. Mungkin izin kami mengundang Pak Kapus, Pak. Mungkin Pak Dr. Lalu Makripudin sudah bergabung sepertinya. Jika ada ingin menambahkan Pak terkait kebijakan terkait follow up pelatihan ini, kami mohon arahannya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Semua peserta pelatihan bisa sampai akhir ya. Alhamdulillah Pak. Iya. Alhamdulillah Pak. Hebat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Teh Hica dan teman-teman tadi bahwa kita idealnya gitu ya, kalau kita berbicara ideal maka apa yang diberikan di selama TOT ini tentu idealnya kita sampaikan secara berurutan, karena tentu yang namanya sebuah pelatihan itu urutan materinya itu adalah untuk merubah perilaku, meningkatkan kompetensi, itu sudah dirancang. Jadi sebuah kurikulum itu dirancang, itu harapannya begitu selesai kurikulum, begitu selesai pembelajaran, maka tujuan pembelajaran itu bisa kita capai. Itu harapan kita, Mas Saiful ya. Jadi kita berharap semua kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan di sini. Karena dengan demikian kita berharap tujuan pembelajaran akan dapat kita capai. Tetapi tentu kita tidak bisa strik-strik begitu ya. Apalagi dalam situasi pandemi, anggaran kita sudah dikurangi demikian banyak. Saya tahu teman-teman Pusdiklat provinsi itu rata-rata anggarannya dikurangi sangat banyak. Nah, oleh karena itu sekarang silakanlah disesuaikan gitu. Sesuai dengan yang pertama, tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Yang kedua, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi prinsipnya kita berharap kemudian dengan sedikit modifikasi gitu karena keterbatasan tadi, tujuan pembelajaran bisa kita capai. Ya, kemudian sirika rantai pasok ini, karena rantai pasok ini yang pertama kan quick win dari Kepala BKKBN. Yang kedua, dengan rantai pasok ini kita berkeyakinan bahwa laporan kemudian akan kita dapatkan data itu on time, data itu sesuai senyatanya. Bila itu bisa kita capai gitu, ya silahkan saja gitu ya. Kita serahkan, kemudian makanya ada tim pelatih inilah yang bermufakat, bermusyawarah di masing-masing provinsi, kemudian memutuskan yang terbaik. Ya, jadi kita juga tidak kaku-kaku amat gitu. Kita mau paksakan nanti malah teman-teman provinsi menyerah. Wah, kalau kita paksakan begini, Pak Kapus, enggak ada anggarannya ini nyerah, gitu ya. Itu juga kita tidak berharap seperti itu. Jadi kita harapkan silahkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang terpenting adalah tujuan pembelajaran bisa kita capai. Itu harapan kita, karena teman-teman di TUT sekarang ini tentu harapannya adalah kemudian menjadi tim pelatih, nanti kemudian bermusyawarah pemecahan yang terbaik dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Tentu ini juga harus dirundingkan dengan kepala perwakilan, ya, dengan bidang latbang, bidang KB, dan seterusnya. Silakanlah ya. Tetapi memang kita kan untuk learning ini kita akan berikan teman-teman nanti rumah. Mudah-mudahan pelatihan rantai pasok ini sudah kita bisa mulai. Jadi nanti teman-teman itu kita akan kasih rumah dengan menggunakan e-learning yang ada di BKKBN Pusat. Istilahnya itu e-learning Jawa Timur, e-learning BKKBN Jawa Timur, atau apapun nama rumahnya. Itu bagi yang belum punya platform e-learning. Yang kedua, kalau kesulitan, memang sudah ada webback di masing-masing provinsi yang kita diberikan secara gratis. Tapi kalau itu tidak efektif, karena saya lihat beberapa pelatihan teman-teman mengeluh katanya tidak efektif webback itu, maka itu silakan bisa juga bersurat ke kita untuk klasikalnya, ya silakan menggunakan Zoom meeting kita, tapi tentu diatur jadwalnya nanti dari Jakarta.
Tapi kami berharap, saya lihat teman-teman provinsi banyak yang sudah memiliki Zoom di masing-masing daerah, tentu itu bisa dioptimalkan. Itu mungkin ya tambahan Teh Ica yang bisa saya sampaikan. Jadi prinsipnya fleksibel saja. Kita berharap memang kalau bisa kita ikuti sepenuhnya tahapan-tahapan itu. Tapi kalau tidak bisa ya fleksibel, tapi dengan catatan bahwa tujuan pembelajaran bisa kita capai. Setelah pelatihan itu, si Rika, ya, si Mimtul, siapa laginya itu, Teh Ica, siapa namanya itu? Stokku, Pak. Ya, si Stokku itu jalan, itu saja sih kita harapkan itu. Kan ini pelatihan ini adalah wahana untuk membuat itu berjalan gitu. Ya, jadi yang penting itu jalan, ya apapun kita tunggu, tapi kita berkeyakinan sekarang bahwa itu akan bisa jalan efektif apabila melalui pelatihan. Ya, jadi tidak bisa hanya sekedar sosialisasi. Itu ya Mas Agus. Makasih Teh. Baik, terima kasih Bapak Pak Kapus Diklat. Mungkin ini sudah jam 15.59 waktu Indonesia Barat. Pak Kapus, kita mohon izin mungkin langsung melanjutkan ke acara penutupan pelatihan, Pak Kapus. Ya, silakan kita ya. segera. Baik, mohon izin Mbak Ratu, apakah sudah bergabung? Sudah bergabung? Sore. Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Kami kembalikan ke Mbak Ratu selaku MC. Silakan Mbak Ratu. Ted, nyalain chatnya, Ted. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, para pejabat tinggi administrator Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, pejabat struktural dan pejabat fungsional Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana, tim narasumber atau fasilitator dari JHCCP, serta peserta pelatihan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penutupan TOT Pelatihan Teknis Sistem Digital Manajemen Rantai Pasok Sirika tahun 2020 dimulai. Laporan penutupan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh panitia penyelenggara kepada Ibu Reni Dwijayanti SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB, yang kami hormati, Fasilitator Training of Trainer Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok Sirika melalui e-learning bagi tim fasilitator tingkat provinsi, para peserta TOT Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok melalui e-learning bagi tim fasilitator tingkat provinsi, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bertemu secara virtual pada acara penutupan Training of Trainer Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok Sirika melalui e-learning bagi tim fasilitator tingkat provinsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan sebagai berikut. Proses pembelajaran. Pada kegiatan TOT Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok Sirika melalui e-learning bagi tim fasilitator tingkat provinsi peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik yang diselenggarakan secara e-learning melalui link e-learning.bkkbn.go.id maupun melalui video conference melalui aplikasi Zoom Meeting yang diselenggarakan mulai tanggal 2 sampai dengan 10 Juli 2020. Adapun materi yang telah disampaikan pada kegiatan ini terdiri atas 1.
sistem digital manajemen rantai pasok Sirika. 2. Kebijakan pemenuhan kebutuhan alokon serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang tepat sasaran. 3. Ketersediaan alokon di Vaskes pada era jaminan kesehatan nasional. 4. Penjelasan terkait implementasi rantai pasok. 5. Sistem kontrol inventaris alokon. 6. Sistem digital manajemen logistik alokon. 7. Aplikasi Stoku. 8. Penggunaan aplikasi Stoku pada ponsel. 8. Aplikasi Mimtool. 10. Penggunaan aplikasi Mimtool. 11. Simulasi distribusi dan distribusi non-rutin dengan menggunakan aplikasi Stoku dan Mimtool. 12. Penggunaan Mimtool untuk memantau kinerja rantai pasok. 13. Fasilitasi pelatihan teknis sistem digital manajemen rantai pasok Sirika di tingkat provinsi. Peserta pelatihan sangat antusias juga disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang online mengikuti video conference dan tugas-tugas pembelajaran yang dikerjakan dengan baik. Kami informasikan bahwa sampai acara penutupan ini, peserta masih mengikuti proses untuk menentukan penilaian akhir peserta. Yang kedua, hasil penilaian atau evaluasi penyelenggaraan. Yang pertama, hasil penilaian pengajar atau fasilitator. Dalam kegiatan TOT Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok Sirika melalui e-learning bagi tim fasilitator tingkat provinsi ini, secara umum para peserta menilai para pengajar atau fasilitator dengan kriteria baik sekali yang dinilai dari 10 indikator penilaian, antara lain 1. Pencapaian tujuan pembelajaran, 2. Penguasaan materi, 3. Sistematika penyajian, 4. Kemampuan menyajikan materi, 5. Ketepatan waktu, 6. Pengelolaan waktu saat penyajian, 7. Penggunaan metode dan pemanfaatan media, 8. Keterampilan menjawab pertanyaan, 9. Pemberian motivasi kepada peserta, 10. Kerapihan. Adapun beberapa saran dan masukan dari para peserta kepada pengajar antara lain, diharapkan banyak memberikan ruang sharing atau diskusi kepada peserta. 2. Sebaiknya dijelaskan dengan lebih terperinci lagi, terutama pada saat latihan aplikasi Stoku. 3. Agar lebih bersemangat dalam memotivasi peserta dan lebih menguasai materi yang disampaikan. 4. Latihan untuk ditambah. 5. Kedepannya agar dalam menjelaskan aplikasi bisa ditunjukkan dengan contoh yang lebih banyak. Keenam, agar ada feedback dari hasil simulasi apakah peserta sudah menyelesaikan tugas dengan benar dan sesuai standar yang diharapkan. Yang kedua, hasil penilaian penyelenggaraan. Rata-rata penilaian para peserta terhadap penyelenggaraan TOT Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok Sirika melalui e-learning adalah memuaskan dengan indikator penilaian antara lain 1. Kemudahan mengakses laman web e-learning.bkkbn.go.id. 2. Kemudahan informasi terkait pelaksanaan yang terdapat dalam e-learning. 3. Kelengkapan dan substansi materi yang tersedia dalam e-learning. 4. Kebermanfaatan e-learning dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 5. Relevansi materi e-learning dan efektivitas media yang digunakan. 6. Kemudahan dalam belajar mandiri melalui e-learning. 7. Tampilan desain media dalam pelatihan e-learning. 8. Kualitas media video pada e-learning. 9. Kemudahan serta selama mengakses media materi di video e-learning. 10. Media suara memfasilitasi live chat atau diskusi online. Adapun catatan peserta untuk peningkatan layanan bagi penyelenggaraan antara lain, perlunya penyesuaian jadwal pelaksanaan bagi peserta di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. 2. Penegasan untuk mengikuti pelatihan karena banyak peserta masih mendapatkan penugasan lain. 3. Perlu adanya pengembangan e-learning sehingga ada single sign-on, sehingga username dan password peserta hanya diketahui oleh masing-masing peserta saja. Kendala jaringan yang tidak stabil menjadi kurang jelas. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Training of Trainer Pelatihan Teknis Manajemen Digital Rantai Pasok Sirika melalui e-learning bagi tim fasilitator tingkat provinsi. Kepada Bapak dan Ibu peserta, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi positifnya
Atas nama panitia, kami mohon maaf jika selama penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan dalam pelayanan kami. Semoga pengetahuan yang diterima dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bapak dan Ibu dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan teknis manajemen digital rantai pasok Sirika di tingkat provinsi. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB untuk dapat memberikan arahan dan sekaligus menutup secara resmi kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni Dwi Jayanti MPD yang telah menyampaikan laporan penutupan penyelenggaraan. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus penutupan secara resmi acara TOT Pelatihan Teknis Sistem Digital Manajemen Rantai Pasok Sirika tahun 2020 oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kepada Bapak Dr. Lalu Makrifudin MSI, kami persilahkan. Ya, terima kasih Teh Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati teman-teman para fasilitator, baik dari komponen BKKBN maupun dari JHCCP. Luar biasa fasilitator kita pada TOT kali ini. Karena tadi panitia melaporkan bahwa penilaian peserta untuk fasilitator itu baik sekali ya. Jadi secara keseluruhan fasilitator dinilai oleh peserta itu baik sekali. Tepuk tangan untuk fasilitator kita yang luar biasa ini ya. Jadi kelihatannya memang sudah berupaya untuk semaksimal mungkin sehingga kemudian penilaian peserta adalah baik sekali. Tentu ada beberapa saran dari peserta tadi menjadi catatan kita untuk perbaikan pada waktu-waktu yang akan datang. Termasuk penyesuaian waktu, karena kalau di Jakarta jam 4, tentu di Indonesia Tengah jam 5, dan di Indonesia bagian timur jam 6. Jadi kalau acaranya sampai jam 6 Indonesia Barat, di Indonesia Timur pasti itu sampai jam 8. Mungkin ke depan ini kita akan perbaiki. Teman-teman para pengawas, pejabat administrator, ada Teh Hica, Mas Dadi, dan teman-teman pejabat pengawas Pusdiklat, dan teman-teman yang lain juga ya di Pusdiklat, panitia pelaksana, teman-teman WI yang saya hormati dan banggakan. Tentu kemudian teman-teman saya, Bapak dan Ibu, para peserta TOT dari seluruh Indonesia yang saya hormati juga. Pertama, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat mengakhiri satu kegiatan yang sudah kita laksanakan selama dari tanggal 2 sampai dengan 10 hari ini, jadi sekitar 8 hari. Dan alhamdulillah kita dapat mengikuti semua ini dengan baik. Tadi saya dengar salah satu kendala yang juga dihadapi permasalahannya adalah bahwa para peserta ini masih dikasih tugas oleh atasannya, padahal berstatus sebagai peserta e-learning. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu ditugaskan untuk mengikuti pelatihan, apakah pelatihan itu berbentuk e-learning ataukah pelatihan itu berbentuk klasikal konvensional, maka sesungguhnya kewajiban Bapak dan Ibu untuk mengikuti pelatihan itu sesuai dengan perundang-undangan. Dan tentu atasan harus memahami dan menyadari bahwa ketika seseorang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan, maka prioritas pertama yang harus dikerjakan adalah mengikuti pelatihan itu. Sehingga beliau ada jadwal e-learning. Kemudian pada saat yang sama Bapak dan Ibu mendapatkan penugasan dari pimpinan, maka
seharusnya yang menjadi prioritas adalah mengikuti e-learning ini. Ya, karena memang undang-undang atau peraturannya mengatakan demikian. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu menjadi peserta pelatihan, maka Pusdiklat atau penyelenggara pelatihan bertanggung jawab atas penugasan-penugasan yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ya nanti kita akan memberikan pemahaman ini kepada para atasan, para kepala perwakilan, pejabat eselon 3 dan sebagainya. Tentu kemudian apabila sudah ditugaskan sekali lagi, prioritas pertama yang harus diselesaikan oleh seorang ASN adalah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan bahwa pelatihan ini telah dapat kita ikuti dengan baik, dan tentu sekarang kita telah memiliki pelatih-pelatih di tingkat provinsi. Pelatih yang akan menelurkan, yang menularkan ilmu yang diperoleh itu kepada para pengelola gudang, kepada para pengelola logistik kita di lapangan. Oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman para peserta sekalian yang walaupun tidak perlu datang ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan, tapi mengikuti pelatihan di tempat masing-masing, tetapi sekarang Bapak dan Ibu telah berstatus, ya, memiliki status sebagai pelatih. Tentu karena berstatus sebagai pelatih, memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang telah diperoleh ini kepada para pengelola gudang, baik di provinsi maupun kabupaten kota, bahkan sampai dengan fasilitas kesehatan yang ada. Tentu tanggung jawab Bapak dan Ibu cukup berat, ya, karena ke depan kita berharap distribusi alat kontrasepsi itu melalui Sirika ini akan jalan. Dan ini adalah salah satu quick win dari Bapak Kepala BKKBN, dan juga memang seharusnya memang berjalan. Karena salah satu tugas BKKBN adalah memastikan bahwa di lapangan itu tersedia alat kontrasepsi kapanpun dibutuhkan, apapun yang dibutuhkan. Dan itu sekali lagi, sebagaimana yang saya tekankan pada saat pembukaan, itu akan sangat tergantung kepada peran Bapak dan Ibu sebagai pelatih Sirika ini, pelatih rantai pasok berbasis digital ini. Oleh karena itu, ya silahkan persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi pelatih. Kalau ada kesempatan malam-malam sebelum pelatihan dilaksanakan, tentu kemudian harus dipelajari kembali ilmu-ilmu, ya. Kami juga sangat berterima kasih kepada tim dari JHCCP, mohon maaf, tadi lupa saya sebut ya. Saking semangatnya jadi lupa menyebut. Padahal pelatihan ini terselenggara tentu berkat kontribusi yang sangat besar dari teman-teman tim JHCCP. Oleh karena itu kami berterima kasih dan sesuai komitmen dari Pak Rob ya. Kemarin itu bahwa kita akan didampingi terus sampai kira-kira April tahun depan. Tentu besok ketika pelaksanaan pelatihannya kita akan didampingi oleh tim JHCCP sehingga kemudian akan lebih menjamin lagi kualitas pelatihan yang akan kita selenggarakan. Kemudian tentang tindak lanjut, tentang pelatihan yang akan teman-teman laksanakan, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, bahwa kita memberikan kesempatan, nanti akan kita kembangkan rumah-rumah. Dalam diskusi kemarin kita sebut, kalau Pusdiklat adalah universitasnya, maka kita akan kembangkan e-learning ini juga fakultas-fakultasnya. Fakultas-fakultasnya itu ada di masing-masing provinsi. Oleh karena itu, kita akan berikan ya sebagai bagian dari e-learning di tingkat pusat, kita akan berikan rumah bagi teman-teman yang ada di provinsi, kepada tim pelatih di provinsi, termasuk tim pelatih Sirika ini, kita berikan rumah. Nah, nanti untuk mengisi rumah itu, teman-teman kita harapkan berinovasi, berkreasi untuk mengisi rumah itu. Misalnya, untuk media pembelajaran, silakan teman-teman bikin video sendiri boleh, karena kurikulumnya sudah jelas, silakan bikin video sendiri, kemudian video itulah yang dipergunakan untuk memberikan pelatihan.
kalau memang teman-teman menggunakan video. Tapi kan ada 3 sebetulnya dalam e-learning itu. E-learning itu ada 3. Yang pertama itu kita pembelajaran dilakukan secara live. Dalam hal ini kita memiliki fasilitas Zoom meeting atau Webex dan sebagainya. Yang kedua, kita memberikan materi pembelajaran itu dalam bentuk video, ya. Yang ketiga, pembelajaran juga bisa kita berikan dalam bentuk naskah makalah. Dan yang keempat, pembelajaran itu bisa kita berikan dalam bentuk PowerPoint, ya. Jadi itu, nah diharapkan keempatnya itu tersedia dalam satu paket pelatihan. Oleh karena itu, ketika rumah besok sudah disiapkan oleh Pusdiklat Pusat untuk platform e-learning di masing-masing provinsi, silakan kemudian rumah itu diisi dengan sebaik-baiknya. Silakan ya membuat video, ya, membuat PowerPoint. Silakan berkreasi. Tidak mesti apa yang ada di pusat itu yang diberikan. Tetapi kalau bisa itu dilakukan, membuat video sendiri dan sebagainya, tentu kearifan lokal itu akan lebih tampak. Dengan adanya kearifan lokal seperti itu, tentu kemudian akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman peserta pelatihan. Silakan itu yang bisa dilakukan, ya. Jadi mengembangkan, memanfaatkan platform e-learning yang akan disiapkan oleh teman-teman dari e-learning pusat. Sehingga kemudian bagi teman-teman yang sekarang mungkin sudah memiliki platform sendiri, silakan, ya. Silakan juga bisa menggunakan platformnya sendiri itu, ya, atau juga menggunakan platform yang akan dikembangkan dari BKKBN pusat. Karena ke depan, sebagaimana yang saya kemukakan ketika laporan pembukaan di depan Pak Kepala, bahwa ke depan BKK Pusdiklat ini akan kita kembangkan menjadi Pusdiklat yang keren. Karena BKKBN sekarang salamnya adalah keren. Maka semua institusi yang BKKBN yang ada di bawah BKKBN seharusnya mengikuti apa yang menjadi tagline dari organisasi kita. Nah, kita di Pusdiklat itu akan mengembangkan Pusdiklat ini menjadi Pusdiklat yang keren. Keren itu kemarin sudah saya kemukakan. Yang pertama adalah kompetitif, kompetensi, kompeten ya pengelolanya, kompeten pengajarnya, dan kompeten alumni-alumninya. Yang kedua itu adalah elektronik, kita akan kembangkan e-learning, kita akan kembangkan e-budgeting, kita akan kembangkan yang lain. Yang ketiga R itu ramah. Jadi semua orang Pusdiklat itu harus ramah, tidak boleh marah. Ya, selalu senyum. Kalau misalnya mau marah, gunakan masker. Jadi marahnya tidak kelihatan. Mau cemberut, pakai masker. Nah, kan jadi masker itu fungsinya juga untuk menyembunyikan kita punya yang cemberut dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh. Semua harus ramah, selalu senyum. Itulah harapan kita di Pusdiklat. Kemudian yang ketiga, kita sedang diskusikan. Ada yang mengatakan itu empati, tapi mungkin akan lebih tepat. Ada usulan juga efektif dan efisien. Ada juga usulan-usulannya. Kita akan diskusikan sehingga kita akan menemukan yang terbaik. Kemudian N yang terakhir itu adalah nyaman. Semua kita harus merasa nyaman. Peserta pelatihan harus nyaman. Saya yakin ratusan peserta TOT ini merasa nyaman mengikuti pelatihan ini. Sehingga kemudian bisa mengikuti sampai dengan akhir pelaksanaan pelatihan. Betul ya? Para widyaswara juga harus nyaman memberikan pelatihan, harus nyaman menyajikan materi. Pengelola diklat juga harus nyaman, ya, harus nyaman ketika mengelola diklat ini. Jadi inilah harapannya kita semua merasa nyaman. Jadi kita akan wujudkan sekali lagi Pusdiklat yang keren. Kompetensi, elektronik, ramah, efektif, efisien, dan nyaman. Bila ini terwujud, maka ke depan insya Allah amanah yang diberikan kepada Pusdiklat, yaitu meningkatkan kompetensi ASN BKKBN, insya Allah akan dapat kita wujudkan. Dan tentu itu baru bisa terwujud bila kita memiliki pelatih-pelatih yang handal. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah memiliki ratusan pelatih yang handal
Jadi bukan hanya saat ini saudara-saudara, teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian akan melatih, tapi besok lusa tahun depan ada pelatihan Syirika, maka teman-teman, bapak-bapak dan ibu inilah yang akan menjadi pelatih di tingkat provinsi. Oleh karena itu, tentu sebagai pelatih dalam era elektronik sekarang ini, seorang pelatih haruslah setiap saat mengupdate pengetahuannya. Jadi jangan sampai pengetahuan seorang pelatih kalah, ya, lebih lamban ya daripada pengetahuan peserta pelatihan. Oleh karena itu tentu untuk menjadi pelatih yang baik, kita seharusnya memang setiap saat mengupdate pengetahuan kita. Caranya adalah dengan selalulah melihat ya perkembangan terbaru dari ilmu yang kita dapatkan. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dan apresiasi karena telah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik, dan tentu sekali lagi dengan selesainya TOT ini, tindak lanjut perlu kita lakukan di masing-masing provinsi. Silakan dilakukan pelatihan secepatnya. Ya. Jadi kita tidak perlu menunggu karena kita memang sudah dikejar-kejar. Sekarang kita berada pada pertengahan tahun. 6 bulan pertama sudah kita lewati dan sekarang kita memasuki 6 bulan berikutnya. Tentu realisasi anggaran harus kita percepat dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaannya. Jangan sampai realisasi anggaran kita lakukan tapi dengan pelatihan asal-asalan misalnya. Itu kita tidak harapkan. Sekali lagi, bahwa kami berharap pelatihan yang dilakukan betul-betul pelatihan yang berkualitas. Pelatihan yang mampu mewujudkan kompetensi yang diharapkan oleh pimpinan, kompetensi yang dapat mengantar semakin berkualitasnya kualitas laporan kita. Ya, sehingga kita tidak akan terjadi lagi ada yang stock out, tapi ada yang over di tempat lain. Alhamdulillah kemarin saya ikuti beberapa kasus yang disampaikan oleh teman-teman peserta TOT ini, dan saya melihat teman-teman peserta ini sudah mampu menghasilkan data, ya, membaca laporan maupun menganalisis kemudian tindak lanjut apa yang dilakukan dari data itu. Tepuk tangan untuk semua peserta. Jadi luar biasa, ya. Mudah-mudahan apa yang diperoleh di pusat ini kemudian nanti akan dikembangkan di masing-masing tempat Bapak dan Ibu, di masing-masing provinsi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu sekali lagi kepada komponen terkait dari BMN, kemudian dari Ditlaptik, dari Jampel, Jamsua, ya, dan komponen-komponen yang lain, tentu kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus karena telah bekerja sama dengan baik dan tentu kemudian membantu sehingga kemudian sejak dari penyusunan modul sampai dengan MOT dan TOT pada hari ini. Dan secara khusus saya juga ucapkan terima kasih kepada tim dari JHCCP yang tidak bosan-bosan terus mendampingi kita, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas modul pada waktu ya. Dengan bantuan dari JHCP, apa yang telah dilakukan di lokasi-lokasi pilihanku, itu tentu itu sangat bermakna sehingga kita bisa melaksanakan TOT pada hari ini. Kepada teman-teman saya di Pusdiklat, baik pejabat administrator, pengawas, staf, fungsional tertentu, maupun terutama sekali para WI, tentu saya juga sampaikan ucapan terima kasih. Mari kita terus kembangkan modul-modul yang berkualitas ke depan, sehingga kemudian dengan modul yang berkualitas, pelatihan-pelatihan tentu akan kita lakukan dengan lebih berkualitas. Tentu ini butuh kerjasama yang baik, dan alhamdulillah kerjasama yang sangat baik telah ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu dalam mengelola Pusdiklat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan atas selesainya kegiatan ini, dan dengan sangat baik. Selamat melakukan pelatihan di masing-masing provinsi. Ya. Silakan terus berkomunikasi dengan Mas Dadi, silakan terus berkomunikasi dengan Teh Hica, silakan terus berkomunikasi dengan teman-teman di Pusdiklat ya untuk merencanakan pelatihan.
Apakah rumah e-learning itu kita bisa siapkan, bisa siap ketika Bapak dan Ibu melaksanakan pelatihan, atau harus menggunakan aplikasi yang lain, teruslah berkomunikasi ya, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan pelatihan itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi. Dan apabila ada hal-hal yang kurang, tentu kami selaku pimpinan Pusdiklat menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Mari kita tutup TOT Sirika ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Berencana itu kan. Keren. Keren. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Berencana itu keren. Ngelek. Titin jawab chat saya. Mohon maaf, terima kasih kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan KB yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup acara. Acara selanjutnya yaitu sepatah dua kata-kata dari Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Negara kepada Bapak Ahmad Taufik, Eskom MAP. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore. Saya pikir enggak gabung tadi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua karena sudah ditutup sama Pak Kepala. Saya absen dari mula lagi. Ya. Ini Mohon miskomunikasi kali ini ya. Ya, miskomunikasi. Dapat silakan. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya. Terima kasih Pak, sudah ditutup, nggak apa-apa. Jadi cuma sedikit saja ya dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit aja ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kapulap dan jajarannya yang telah melaksanakan mulai dari MOT, TOT, bahkan nanti ada keberlanjutannya pelatihan di tingkat provinsi kepada kabupaten kota, khususnya para pengelola gudang dan keuangan di kabupaten kota atau barang BUMN di kabupaten kota. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman dari JHU nih, Bu Titin dan kawan-kawan fasilitator yang sudah meluangkan waktu, sumber daya, pemikiran dan lain sebagainya, sehingga 3 langkah sudah terlampaui ya. Pertama, langkah persiapan kita koordinasi di internal, kemudian langkah kedua adalah pelatihan MOT, dan langkah 3 adalah pelatihan TOT. Dan ke depan nanti pelatihan di tingkat provinsi. Kami tetap berharap teman-teman JHU tetap mendampingi untuk suksesnya penyelenggaraan pelatihan nanti di provinsi. Dan juga saya berterima kasih atas nama Bikup, terima kasih kepada teman-teman nih, Kasubag Keuangan, Kasih Jalpamswa, KB, kemudian Bendahara Material yang sudah mengikuti selama 2 minggu dengan efektif 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu itu belajar mandiri, kemudian 1 minggu ini belajar paparan atau pendapat pencerahan atau teori-teori yang diberikan oleh para fasilitator dan juga kebijakan-kebijakan dari para pejabat di BKKBN. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, bukan hanya stop di sini, kita masih ada langkah berikutnya, yaitu pelatihan di tingkat provinsi dan nanti untuk kabupaten kota. Dan bukan hanya pelatihan saja, tetapi saya juga berharap nanti teman-teman sudah langsung mengaplikasikan Sirika itu dalam pengelolaan BUMN dan
menyusun rencana kebutuhan alat kontrasepsinya ke depan dengan sistem Sirika ini. Jadi harapan saya nanti sudah mulai teraplikasi dan saya nanti kemungkinan setelah ada TOT atau sedang dalam berlangsung TOT ini sudah mulai memantau perkembangan atau memantau realisasi penerapan Sirika ini di masing-masing provinsi. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah ke depan kita bukan stop di sini, masih ada lagi langkah ke depan yaitu pelatihan dan implementasinya. Dan tentunya nanti setelah itu kita mereview lagi apa yang sudah kita lakukan di dalam sistem Sirika itu, sehingga nanti tahun ke depan di Tifdok dengan koordinator admin di provinsi mampu bisa mengembangkan lebih advance lah atau lebih baik dari sistem Sirika ini. Tapi untuk tahap ini mungkin kita masih mengikuti sistem yang ada dan transfer juga dari pengelolaan yang ada di JHU ke pengelolaan di BKKBN, sehingga kita sudah mampu mandiri untuk melaksanakan Sirika ini. Barangkali itu beberapa poin yang perlu diperhatikan teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian. Terus selamat berjuang, mudah-mudahan dengan kesiapan kita melalui pelatihan, peningkatan kemampuan SDM dan pengembangan sistem, sarana prasarana kita semakin baik dan pengelolaan manajemen alat kontrasepsi dan rencana kebutuhan alat kontrasepsi ke depan itu akan lebih baik. Mudah-mudahan kita tetap menggunakan Sirika dan akan mengembangkan Sirika ke depan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BUMN yang telah memberikan sepatah dua patah katanya. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya acara ini dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian rangkaian acara penutupan TOT Pelatihan Teknis Sistem Digital Manajemen Rantai Pasok Sirika tahun 2020. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Makri, makasih banyak Pak Makri. Oke, Pak Taufik, mohon maaf Pak Taufik. Ya, Bu Titin, makasih banyak. Teman-teman semua, makasih banyak. Terima kasih Pak Taufik ya. Bu Ica, makasih. Pak Dadi, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto-foto dulu nih. Izin foto dulu mungkin Pak Kapus, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, silakan. Mbak Muli, Mas atau Mas Tri mungkin bisa bantu print Sebentar ya Bu Ica nih, disiapin dulu. Bapak Ibu, silahkan kameranya dinyalakan Bapak Ibu. Ya Bu Nita, Bu Anita, Bu BKKBN Jambi, Mas Fadil. Oke, siap Bapak Ibu ya. Kita foto nih. Saya berdua sama Bu Muli nih. Siap. Oke, siap ya Bapak Ibu. Halaman pertama, boleh Ibu rusuh. dinyalakan videonya supaya semangatnya bisa terpancar buat teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu ya nih. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Top. Halaman ketiga.
nggak pakai salam-salaman ini, Mas Tri. Ya, salam BKKBN. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Ini cantik-cantik. Ini kameranya HD. Masuk ya. Suara Eko. Tadi memang dimatikan. Ini masuk ya. Halo Mas Tri, halaman berikutnya sudah? Juga Pak Sugeng tulis. Kayak Pak Iya. Sugeng. Halo Mas Tri. Ya, sudah Ibu Ica. Oke. Jadi Mas Tri Halaman diinformasikan kedua belum, halaman kedua belum. proses pembelajaran dapat dilihat di YouTube. Alamatnya Mas Tri kasih tahu teman-teman. Siapa tuh ada yang melihat dirinya sendiri. Jadi bisa dilihat di YouTube ya. Ya, siapa? Nanti kami share link YouTube-nya di grup TOT ya. Ya, siapa? Oke. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus, Bapak Ibu untuk Sampai ketemu latihan lagi. yang luar biasa. Bapak. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Iya, Sisipi luar biasa. Titin istirahat tuh, Titin matanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mas Hendy. Mas Sofyan, barangkali mau pendampingan post-test. Mas Esa nih. Selamat Terima istirahat. kasih Mas Esa, Mas Saiful, nuhun. Sama-sama. Semua yang terlibat, terima kasih dari Kepri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ute. Ya. Terima kasih teman-teman JHCCP luar biasa. Terima kasih Mbak Titin. Istirahat. Pak Eko, terima kasih. Sampai jumpa Kelas Mbak Titin. 2, makasih kelas 2. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Pak Cahyo, Mas Terima kasih, Heri, Pak Pol, udah malam. semua. Terima kasih ya Bapak Selamat Ibu. malam. Sudah malam. Waktunya. Ini makasih Jika nih. ada yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Oh ini ya Papua. Ute. Papua ada Makasih, gelap Mbak Ika, sekali. Pak Cahyo, teman-teman. Tim Terima semua. kasih Mbak Ning. Sama-sama Bu Ning. Sukses. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih ya. Bye-bye. Kami ya. Waktunya mandi. Rina, makasih Rin. Ya, bye. Dadah, 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 dadah. Bye.